Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu pada pertemuan yang ke-17. Berarti lebih kurang sekitar 11 hari lagi atau 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka di penghujung Ramadan ini mari kita bersama-sama tingkatkan lagi ibadah kita. Jangan sampai di penghujung ini kita jadi lebih malas. Marilah kita mulai pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadratin Syekh Syabir Qadir Jailani Syekh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin Jami' ala Syekh Qadir Muhammad khususnya Syekh Jami' wa Syekh Husain Muhammad Malang wa Syekh Husain khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Hamid Mizad rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki ayat yaitu yang ke-38. Ayat yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu dan syamsu, syamsu itu ya matahari. Tajri li mustaqarril laha, yang mana matahari itu berjalan pada peredarannya atau pada rotasinya. Jadi matahari itu berjalan di dalam peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian ini adalah al-taqdirul azizil alim, yaitu kekuasaan pada zat yang maha agung, yang maha perkasa, dan al-alim pada zat yang maha mengetahui. Semuanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari bisa berjalan pada rotasinya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai tasiru ila mustaqarril laha, yaitu matahari itu ya berjalan di tempat peredarannya, pada tempatnya. Wakila, dan dikatakan intaha usiruha inda inqidha'id dunya wa qiyamis saah. Perjalanannya matahari itu dijelaskan di sini terakhir kali perjalanan matahari itu kapan terakhirnya? Nah, gitu enaknya bahasanya gitu. Yaitu inda inqidha'id dunya wa qiyamis saah.
habisnya umur dunia ini. Berarti ya tamat alias kiamat. Wa qiyamis saah, datangnya hari kiamat. Matahari itu berhenti berotasi, berhenti berjalan pada rotasinya itu ketika hari kiamat sudah datang. Maka matahari juga berhenti. Wakila, dan diterangkan lagi, ada yang menjelaskan kalau tadi terakhirnya matahari itu bertugas berjalan mengelilingi rotasinya itu ketika kiamat sudah sampai. Wakila, dan ada yang menjelaskan lagi, siruha hatta tantahiya ila ab'adu manaziliha thumma tarji, yaitu yang mana matahari itu berjalan sampai paling ujung, mentok, kemudian thumma tarji, balik lagi, kemudian balik lagi. Fadzalika mustaqarralaha mustaqarrilaha li'annaha la tatajawazuhu. Bahwasanya matahari berjalan pada rotasinya itu la tatajawazuhu, nggak mungkin keluar dari rotasinya tadi, dari tempat matahari berjalan itu nggak mungkin keluar dari situ. Ini sudah tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari suruh berotasi setiap hari, ya terus rotasi. Terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Terus seperti itu. Bulan juga sama seperti itu. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah suruh berhenti, ya berhenti. Kalau Allah belum suruh berhenti, ya belum. Mereka ini pada tunduk semua. Wakila, dan dikatakan lagi mustaqarroha, yaitu lafadz mustaqarroha atau tempat beredarnya matahari tadi, yaitu nihayatu irtifaiha fis samai fis soifi, yaitu matahari itu berjalan pada rotasinya itu sampai tempat yang paling tinggi di musim panas. Wa nihayatu hubutiha fisyita, kemudian balik ke tempat yang paling rendah di musim dingin. Tajri syamsu hatta tantahiya ila mustaqarriha. Itulah matahari itu berjalan sampai habis tempat berjalannya tadi. Jadi misalnya kita berjalan mau menuju ke Kaur, mentok sampai batas ujung Kaur itu, balik lagi, terus setiap hari seperti itu. Wa'lam anna li syamsi 360 manzilan. Perlu diketahui bahwasanya matahari itu memiliki 360 manzilah. Ada 360 tempat. Manzilah tempat. Kalau kita itu kan 1 tahun itu 365 hari. Kalau matahari ini memiliki tempat, yaitu sebanyak 360 tempat. Dirinci dari 360 tempat itu mi'ata wa thamanina fisyita, 180 itu ada di musim dingin. Di musim dingin 180. Wa mi'atu thamanina fis soifi, dan yang 180-nya lagi berada di musim panas. 180 tambah 180 yaitu 360.
kullu yaumin tatlu'u min manzili hatta tantahiya ila manazilis soifi wa ba'dahu tadkhul ila manazilis syita. Setiap hari matahari itu terbit dari satu tempat, kan, sampai ke tempat yang paling ujung, yaitu di musim panas. Setelah sampai tempat yang paling ujung tadi, tadkhulu ila manazili syita. Akhirnya matahari tadi masuk ke tempat itu di musim dingin. Kalau di Indonesia ini musimnya ada dua, musim hujan dengan musim kemarau. Kalau di negara-negara lain bahkan ada yang sampai 4 musim. Itu karena apa ya? Peredaran matahari ini tadi. Pergantian musim itu karena peredaran matahari ini tadi. Nah, ngepasi dia itu tempatnya di tempat yang dingin, nah maka dia musimnya musim dingin. Nah, ketika matahari itu berada di tempat musimnya itu musim panas, maka di dunia ini menjadi musim panas. Termasuk di Indonesia ini, yaitu dilewati garis khatulistiwa, Zamrud khatulistiwa, yaitu di Kalimantan sana. Nah itu ya, jadi ada posisinya itu di tempat musim dingin, ada juga di musim panas. Nah, tergantung matahari itu. Nah, sekarang ini sudah mulai tidak beraturan. Di sini kadang hujan, kadang enggak. Kemarin sempat beberapa bulan yang lalu itu musim kemarau. Sekarang sudah masuk lagi musim penghujan. Kalau zaman dulu masih bisa ditandai, oh ini sekarang udah mulai masuk musim hujan. Nah itu matahari mempengaruhi terhadap pergantian musim. Hadza tamamu manazili syams kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbil masyariqi wal magharib. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 40. Yang mana Tuhan, Rabb al-masyariqi, yaitu belahan timur. Nah, berarti kalau timur itu tempat terbitnya matahari. Wal magharibi, dan belahan barat, yaitu tempat terbenamnya matahari. Nah, itu terus seperti itu, kecuali nanti kalau sudah mau mendekati hari kiamat. Nah, ada nanti di sini dijelaskan matahari itu akan terbit dari barat. Nah, sedangkan tenggelam di sebelah timur, kebalikannya. Wa dzalika 360 masyriqan wa maghriban. Dan tempat-tempat itu ada 360. Itu terbagi di sebelah timur dan sebelah barat. Yang dijelaskan di atas tadi, yang mana matahari itu memiliki 360 tempat. Ternyata 360 tempat itu, nah, dijelaskan lagi di sini, masyriqon, nah, yang 180 itu belahan timur, sebelah timur, wa maghriban, dan yang 180-nya lagi atau sisanya lagi itu ada di sebelah barat. Nah, kalau yang di atas tadi ini di musim panas dan musim dingin. Nah, jadi matahari itu, tempatnya matahari itu memiliki 360 tempat. Yang mana 360 tempat itu berada di sebelah barat dan berada di sebelah timur. Fataduru syamsu fi sanati kullil masyriqi wal magharib.
ila qiyamis sa'ah. Matahari itu matahari beredar setiap tahun, pokoknya sepanjang tahun beredar terus, yaitu kadang berada terbit di timur, tenggelam di sebelah barat, terus seperti itu ila yaumil qiyamah, ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ya seperti sekarang ini. Terus setiap tahun seperti itu. Terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Aktivitas ini akan terus dilakukan oleh matahari ini sampai datangnya hari kiamat. Fayakunu kullu duriha bitakdiril azizil alim. Semua peredaran ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh matahari ini adalah atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya ini. Alam jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Semuanya ini yang langit 7 lapis, bumi seperti itu juga, semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Semuanya ini bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara mereka itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana cara pohonan itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana cara lautan itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana cara gunung-gunung ini bertasbih kepada Allah. Kita ini nggak tahu. Keterbatasan akal kita, keterbatasan kemampuan kita untuk mengetahui itu. Semuanya ini ciptaan Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, planet-planet, semuanya ini bertasbih kepada Allah. Bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, makanya kalau kita punya pekarangan yang banyak, punya halaman yang banyak, sebaiknya kita tanami dengan tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Supaya nanti di halaman kita itu, di pekarangan kita itu banyak yang bertasbih kepada Allah. Misalnya ada pohon mangga, ada pohon pokat, ada pohon kelengkeng, misalnya ada pohon durian. Kalau pohon itu hidup, nah mereka nanti bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang bertasbih, maka kita juga akan ikut terpancing untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi matahari itu melakukan aktivitasnya setiap hari seperti ini atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ngelihat ada matahari, ini Tuhan ini. Ganti lagi bulan, ganti lagi, sampai akhirnya menemukanlah siapa zat yang Maha Pencipta itu. Li'anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu ini. Maha kuasa atas segala sesuatunya. Ai la
yu'jizuhu ijadu syai' li'annahu alimi bimasolihi ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu alimi, yang maha mengetahui bimasolih ibadah, atas kemaslahatan para hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikannya siang dan malam ini untuk kemaslahatan para hamba-hambanya ini, supaya hamba-hamba ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya para hamba-hamba ini bisa bekerja, bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini untuk kemaslahatan kita semua, untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya ini. Malam untuk istirahat, ya kan? Wa huwallazi ja'ala lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Apa itu? Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Malam itu dijadikan tempat tidur, tempat istirahat. Nah, itu. Sedangkan siang itu tempat untuk bekerja. Wa ja'alan nahara nusyura, tempat kita untuk beraktivitas. Fali ajli dzalika ja'alallahu ta'ala li syamsi mustaqarran hatta tatimma masalih ibadah. Oleh karena itu Allah menjadikan li syamsi mustaqarran, tempat beredarnya matahari itu, Allah menjadikan tempat beredarnya matahari itu hatta tatimma masalih ibadah, sampai sempurna, masalih ibadah, kemaslahatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya ini. Enggak ada panas sehari aja kadang bingung. Kita musim panen padi, musim berjemur padinya, enggak ada panas bingung juga. Saling menguntungkan. Ada manfaatnya semuanya. Tapi terkadang makhluk itu, manusia itu banyak mengeluhnya. Ai panas nian kadang. Giliran datang hujan terus mana panas nian. Memang ya seperti itu. Kebanyakan manusia itu mengeluh. Padahal semuanya tadi kalau kita bisa bersyukur, maka semua itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Wa qala ba'duhum, dan dijelaskan sebagian orang menjelaskan mustaqarru syamsi yakunu fi qiyamah, li'annahu hina taqumul qiyamah tabaqa syams fi makani wa yadhhabu nuruha. Matahari itu di tempat beredarnya tadi itu sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah datang hari kiamat ya sudah. Nah, gitu. Jadi matahari itu tetap berada di tempatnya tadi sampai datangnya hari kiamat. Li'annahu hina taqumul qiyamah tabaqa syams fi makani wa yadhhabu nuruha. Karena sesungguhnya ketika terjadinya kiamat, tabaqa syams fi makani wa yadhhabu nuruha. Matahari itu tetap pada tempatnya tadi. Wa yadhhabu nuruha. Yang hilang itu hanya cahayanya saja. Nah itu. Jadi matahari tadi tetap pada rotasinya ketika kiamat datang. Hanya saja yang hilang dari matahari itu yaitu nuroha, cahayanya matahari tadi. Jadi sudah nggak ada lagi kalau udah kiamat. Jadi matahari itu tidak
tidak bersinar lagi, tidak ada cahayanya. Wa tabqa bila nurin. Akan tetapi matahari tetap pada rotasinya, tapi tidak ada cahayanya. Kama ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qol, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman hina gharabati syams, pada suatu hari ketika mau terbenam matahari. Jadi waktu-waktu menjelang maghrib lah, Nabi itu berkata, ya Abu Dzar, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syams? Tahukah kamu kemana perginya matahari, wahai Abu Dzar? Itu Muhammad ngasih pertanyaan kepada Abu Dzar. Kemana perginya matahari ketika terbenam? Qultu, Abu Dzar menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, bahwasanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Jadi nggak tahu Abu Dzar itu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, akhirnya Nabi menjelaskan, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, innaha taghrubu wa tadhhabu tahtal arsh, bahwasanya matahari itu ketika terbenam, jadi udah terbenam kan nggak kelihatan, itu ternyata tadhhabu tahtal arsh, pergi di bawah arsh, jadi markir di sana. Fatasta'dzinu an tasjudallahi ta'ala, lalu mohon izin, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan tadi, semua makhluk di dunia ini bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita nggak tahu tasbihnya makhluk-makhluk lain itu seperti apa, kita nggak tahu. Nah, matahari ternyata juga sama. Ketika matahari tadi sudah terbenam, akhirnya berhenti di bawah arsy, minta izin kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Kemudian faya'dzanalaha, Allah memberikan izin kepada matahari itu untuk sujud kepada sang penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tsumma tasta'dzinu alla tatlu'a ila dunya lima ra'at minal ma'asi wal munkarat fala yu'dzanu laha. Kemudian tadi kan minta izin untuk sujud kepada Allah. Kemudian matahari minta izin lagi kepada Allah. Izin yang kedua apa? Allah tatlu'a ila dunya, untuk tidak muncul lagi, enggak terbit lagi ke dunia. Jadi matahari itu aslinya enggan untuk terbit lagi ke dunia. Apa alasannya? Ra'at minal ma'asi wal munkarat fala yu'dzanu laha. Karena matahari itu melihat banyaknya maksiat-maksiat, banyaknya keingkaran-keingkaran yang ada di dunia itu. Akhirnya matahari tadi enggan untuk terbit lagi. Allah memberikan izin tidak? Fala yu'dzanu laha. Tapi Allah tidak memberikan izin. Jadi matahari harus tetap terbit. Padahal matahari tadi nggak mau lagi. Allah tidak memberikan izin kepada matahari untuk tidak terbit. Jadi harus terbit kamu matahari, karena ini demi kemaslahatan umat-umat, hamba-hamba, makhluk-makhlukku. Nah, itu. Bal yuqalu laha, dikatakan kepada matahari tadi. Jadi Allah tadi mengatakan kepada matahari, irji'i min haitsu tatlu'i, kembalilah kamu di mana kamu terbit. Fatatlu'u mim masyriqiha, maka terbitlah matahari itu mim masyriqiha, dari arah timur. Fadzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu, dan matahari itu tajri li mustaqarril laha, berjalan yaitu di tempat
peredarannya, berjalan di rotasinya. Wa ala hadzat thariq, ini semua menjelaskan bahwasanya asyamsu tatlu'u wa targhubu ila yaumil qiyamah. Matahari itu akan terbit dan terbenam sampai nanti datangnya hari kiamat. Terus seperti itu. Enggak ada rasa capek, enggak ada rasa ngeluh, lita, itu enggak ada. Jadi terus seperti itu. Terbit, terbenam seperti itu. Sepanjang hari sampai datangnya hari kiamat. Fa amma idza kana waqtul qiyamah qariban, maka apabila tiba atau datang hari kiamat, jadi kiamat itu sudah dekat, wa dhaharal fisku wal fujur, maka banyak bermunculan kefasikan, banyak bermunculan kedurhakaan. Wa kathurat ma'asi wa dzunubu 'alal ardi wa rufi'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Banyaknya orang-orang yang melakukan maksiat. Ini tanda-tanda kalau kiamat itu sudah dekat. Banyaknya maksiat, banyaknya orang berbuat dosa di bumi ini, di dunia ini. Wa rufi'al amru bil ma'ruf, orang itu sudah mengabaikan kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, enggak mau lagi mencegah kemungkaran, itu enggak mau lagi. Wa du'ifat ahkami syariah, dan menyepelekan hukum-hukum syariat, melemahkan hukum-hukum syariat, nganggap remeh hukum-hukum syariat. Fa fi dzalika zaman tasjudu syamsi tahtal arsy miqdarul laili fala yu'dzanu laha an tatlu'a. Pada waktu itu nanti, yaitu kiamat sudah dekat itu, matahari tadi sujud di bawah arsy selama 1 malam. Selama 1 malam. Prei. Enggak terbit maksudnya itu. Fala yu'dzanu laha. Maka matahari itu tidak diizinkan. Itu enggak diizinkan oleh Allah untuk libur tadi. Karena ngapa? Matahari itu udah malas terbit ke dunia, itu udah malas karena sudah banyak orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, itu udah malas. Akhirnya matahari tadi enggan, minta cuti sehari aja. Fala yu'dzanu laha, maka tidak diizinkan. Antatlu'a, akhirnya tetap harus terbit karena belum waktunya. Wal qamaru kadzalik, bulan juga sama. Yaji'u ilal makani syams. Ya kan? Jadi bulan tadi akan datang ke tempatnya matahari. Fayam kuthani fi makanin wahidin miqdaro thalathi layalin. Bulan tadi jenguk matahari, gitu. Lalu berdua tadi tinggal di satu tempat selama 3 hari, selama 3 malam. Fatulu tilkal lailati la ya'rifuhu illal mutahajjiduna. Jadi selama 3 malam itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli tahajud, orang yang suka tahajud. Faida aiqadhu min naumihim qamu ila ada ibadati wa taati wa dzikri wal auradi. Akhirnya orang-orang yang suka tahajud tadi, gitu, melihat matahari kok mana 3 malam ini enggak, bulan juga sama enggak muncul. Mereka bangun, melaksanakan sholat, ya kan? Ibadahnya dikuatkan, ketaatannya ditingkatkan, zikirnya diperbanyak, wirid-wiridnya juga sama. Wa adau wa dhaifa ibadatihim kama yaf'aluna kullu lailatin. Jadi hamba-hamba tadi itu yang menunaikan, melaksanakan tugas-tugasnya tadi untuk beribadah. Itu sebagaimana yang mereka lakukan setiap malamnya itu.
Falam yatlu'i fajru, tapi kok nggak nongol ini fajar ini, kok nggak terbit. Nah, mereka mulai curiga. Ini hanya orang-orang yang ahli tahajud yang tahu. Kemana ini kok fajar ini tidak muncul, tidak terbit. Wa nadharu ila nujumi wal kawakib. Akhirnya mereka melihat ke langit itu, ngelihat matahari, ngelihat apa? Bintang-bintang. Wahia ala haliha. Ternyata mereka itu berada pada posisinya. Tapi ngapa kok tidak terbit fajar tadi? Wa dhannu anna faqidnal waqta au naqosna min wadhaifina minat ta'ati thumma jtahadu fit ta'ati wa dzikri wal awrad. Mereka mulai curiga. Wah, ini jangan-jangan kita ini buang waktu sia-sia saja. Nah gitu kan. Telah mengurangi ketaatan kita saja. Jadi seakan-akan 3 malam tadi itu terlewati begitu saja gitu. Nah, karena tidak ada fajar tadi. Wah, rugi ini selama 3 hari ini. Enggak tahajud. Nah, gitu. Ngelihat peristiwa tadi, akhirnya sungguh-sungguh mereka itu taat kepada Allah. Tapi tetap walam yatlu'il fajri. Fajar tadi tidak terbit. Wa nadharu ila nujumi wal kawakib. Akhirnya mereka ngelihat lagi ke langit. Ngelihat ke bintang-bintang tadi. Wahia ala halaha. Ternyata posisinya juga sama. Di tempatnya semula. Wa khafu min hadhil alamah. Wah, mereka akhirnya mulai takut. Wah, ini jangan-jangan tanda-tanda in hadhihi min alamatil qiyamah. Tanda-tanda dari hari kiamat. Fa akhiru ba'duhum ba'dun. Fa akhbiru ba'duhum ba'dun. Akhirnya mereka saling cerita dengan kawan-kawannya tadi. Wah, kok gini gitu. Akhirnya udah tersebar kejadian tadi itu. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Wajtama'u fil masajidi yatadarra'una ila Allah Ta'ala. Akhirnya mereka karena ketakutan tadi kumpul semua di masjid. Udah tahu kayak gitu itu baru mau ke masjid. Yatadarra'una ila Allah Ta'ala. Ke masjid mereka itu tadarru'an, menyerah atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabkuna, mereka nangis semuanya. Min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sudah tahu tanda-tanda hari kiamat tadi. Fajar tadi enggak muncul. Akhirnya mereka mengumpul semua di masjid. Sambil nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tilka ta'ifah yujadu fi kulli biladin walakinnahum qalil. Ternyata yang ngumpul itu, cerita di kitab tafsir ini ya, yang ngumpul di masjid itu dari satu negara itu dikit, enggak banyak yang sadar kalau kiamat itu sudah dekat. Itu enggak banyak yang sadar, enggak banyak yang beribadah kepada Allah. Sedikit. Wa bainan nas dzalilun fakir la i'tibar lahum bainal aghnia. Bahkan mereka itu yang tadi ngumpul di masjid tadi, berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, nangis kepada Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang hina. Lagi orang-orang yang fakir dan tidak dihormati bagi orang-orang yang lainnya, orang-orang yang kaya. Jadi mereka yang di dalam masjid tadi itu diejek oleh orang-orang yang berada di luar masjid itu tadi. Hanya sedikit yang sadar, banyak yang tidak sadar. Falamma tamma miqdari thalatha layal, akhirnya sudah
3 malam tadi makhluk Allah itu, yaitu apa tadi, matahari, bulan, bintang tadi tidak beredar sesuai dengan aktivitas biasanya, sudah 3 malam akhirnya amarallahu ta'ala syamsi, Allah memerintahkan kepada matahari, in irji'i ilal maghrib. Akhirnya matahari tadi suruh melakukan aktivitasnya tadi. Falamma tola'ati syamsi minal maghribi ulima annal qiyamata qad quribat. Akhirnya matahari terbit, terbenam seperti biasa. Nah, itu. Ulima annal qiyamata qad quribat. Ini menandakan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Kalau nanti terjadi seperti ini. Jadi matahari itu tidak beredar, bulan juga sama selama 3 hari. Ini menandakan qad quribat. Nah, kiamat itu sudah dekat. Annal qiyamata qad quribat. Kiamat itu sudah dekat. Faya bakiyani wa yatadarrani ilallahi ta'ala. Matahari bulan tuh nangis. Matahari dan bulan tuh nangis. Wa yatadarrani ilallahi ta'ala. Mereka semuanya itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mim bukaihima ya baki ahli sama'i wal ard. Dengan nangisnya matahari, bulan, bintang dan yang lain sebagainya itu, akhirnya penduduk langit, penduduk bumi tadi ikut nangis melihat matahari dan bulan tadi nangis. Wasaba'is suradiqat. Langit bumi yang 7 lapis itu semuanya nangis. Melihat matahari dan bulan tadi ikut nangis. Falamma tala'at mim maghribiha nada munadim minas sama. Maka ketika matahari tadi terbit, tadi kan udah perai, udah libur 3 hari, terus terbit kan, mim maghribiha, dari terbenamnya, dari diamnya tadi terus terbit, nada munadim minas sama. Ada seseorang yang memanggil dari langit, ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib. Ingatlah, sesungguhnya matahari telah terbit minal maghribi, dari tempat terbenamnya. Falamma sami'a hadan nida ahlul ardi bakau wa tadarra'u wa nadaru ila sama. Mendengar himbauan tadi, panggilan tadi yang datang dari langit tadi, ahlul ardi tadi, penduduk bumi itu nangis semua. Nangis, merendahkan diri kepada Allah. Terus melihat wanadaru ilas sama, melihat ke langit. Fadhahabanu rihima wasoro katoshti. Pas ngelihat ke langit, ternyata matahari bulan itu udah nggak ada lagi sinarnya, udah nggak ada lagi cahayanya. Wasoro katoshti. Mereka itu, yaitu matahari bulan tadi, bagaikan baskom. Hanya bulatan saja, tidak ada sinarnya. Baskom ya kan, bulat seperti itu, apalagi warnanya hitam. Nah itu. Wajtama'a fi makani wahidin. Matahari bulan tadi ngumpul jadi satu di suatu tempat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa jumi'a syamsu wal qamar. Dikumpulkan oleh Allah matahari dan bulan itu. Wa jumi'a syamsu wal qamar itu di surat Qiyamah ayat 9. Wa fi dzalikal yaum la yanfa'ul buka'u min ahlil ardi. Di hari itu, ketika kejadian tadi yang mana matahari bulan tadi sudah tidak ada cahayanya lagi, la yang faul buka'u min ahlil adi, nggak ada gunanya lagi, nggak ada manfaatnya lagi. Kalau kita itu nangis menyesal, itu nggak ada gunanya lagi. Fa idza ja'ati syamsu wal qamar
idza wasatos sama jaa Jibril alaihi salatu wassalam. Dan apabila matahari bulan tadi sudah berada di tengah-tengah langit, bareng ini posisinya bareng, jaa Jibril datang bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raddahuma bi janahaihi ilal maghrib. Disuruh mengembalikan matahari bulan tadi, disuruh mengembalikan lagi oleh Allah. Ditaruh di sayapnya malaikat Jibril tadi. Wa fil maghribi babun yuqalu lahu. Nah, di sebelah barat itu, di tempat terbenamnya matahari tadi, ada pintu. Yang mana pintu itu namanya babut taubah, pintu taubah. Wa tulu dzalikal babi masiratun sab'ina sana. Yang mana panjangnya pintu itu 70 tahun perjalanan. Nah, bayangkan 70 tahun perjalanan itu panjangnya pintu taubat tadi yang berada di sebelah barat, yang berada di tempat terbenamnya matahari itu. Fasyamsu wal qamar taghrubani fi dzalikal bab. Matahari dan bulan terbenamnya ya di tempat pintu itu. Tsumma aghliqal babut taubati wan nadamah. Pintu itu kemudian ditutup. Ditutup ya. Jadi enggak ada gunanya lagi untuk bertobat tadi. Wa ba'da dzalik tatlu'u syamsu wal qamar minal masyriqi kama kana ila qiyamis saah. Dan setelah itu matahari tadi terbit dan bulan dari sebelah timur. Kalau biasanya matahari sebentar. Oh ya gini. Jadi setelah matahari dan bulan tadi tidak ada cahayanya, orang-orang pada nangis. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan lagi matahari dan bulan seperti semula. Yang mana matahari bulan tadi terbit dari timur sebagaimana biasanya. Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda yang tadi 3 hari tadi, 3 malam tadi nggak keluar cahaya, itu tanda-tanda bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Setelah 3 malam tadi, akhirnya matahari tadi berotasi seperti semula. Nah, itu ya, berotasi seperti semula, beraktivitas seperti semula. Walakinnal qiyamah tadharu min ba'di dzalika fi zamanin qalil. Ini menandakan bahwasanya fi zamanin qalil, kiamat itu sudah dekat. Hatta kila idza waladat farsu ahadu qabla ayyarkaba hamlaha qomat qiyamah. Waktu dekat itu diibaratkan seperti kuda. Ada seekor kuda yang melahirkan, belum sempat ditunggangi. Akhirnya sudah terjadi kiamat. Saking dekatnya tadi, diibaratkan seperti itu. Itu ya. Jadi ini semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda datangnya hari kiamat itu nanti salah satunya matahari nanti, bulan nanti terbit dari tempat terbenamnya, yaitu terbit dari sebelah barat. Matahari tadi tidak memiliki cahaya, enggak mau aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, sudah terjadi seperti itu, sudah kejadian seperti itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril tadi untuk mengembalikan matahari ke posisi semulanya. Akhirnya normal lagi. Aktivitas matahari bulan tadi itu kembali normal. Nah, tidak lama dari kejadian itu, maka kiamat itu sudah dekat. Akan datang hari kiamat itu. Kapan kiamat datang?
kita nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kemarin juga gempar 15 Ramadan ini bertepatan dengan hari Jumat. Katanya akan ada dentuman yang keras, tanda-tanda hari kiamat. Ternyata tidak ada, karena kita nggak tahu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah saja ditanya tidak menjawab, tidak tahu. Cuman menjawab kiamat itu sudah dekat, ibarat jari tengah dengan jari telunjuk ini. Itu menandakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Pastinya kapan tidak ada yang tahu. Itu ya. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini, yaitu tafsiran dari ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Lanjutannya yaitu ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta dakal urjunil qadim wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan berdoa, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.